Jude Bellingham kembali menjadi pahlawan Real Madrid dengan melesakkan gol tunggal atas Celta Vigo. Sementara Chelsea akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana setelah membantai Luton Town di Stamford Bridge. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Chelsea menjalani pertandingan pekan ketiga Premier League saat berhadapan dengan Luton Town. Skuad The Blues berhasil meraih kemenangan dengan 3 gol tanpa balas. Sejak menit awal, anak asuh dari Mauricio Pochettino sudah mendominasi jalannya laga. Terbukti Raheem Sterling sukses memecahkan kebuntuan di menit ke-17. Saat itu pemain asal Inggris ini melakukan tusukan dari sisi kanan sebelum menjebol gawang Luton. Memasuki babak kedua, The Blues nggak mengendurkan serangannya. Chelsea berhasil menambah keunggulan lewat Sterling dan juga Nicholas Jackson. Satu gol yang dicetak oleh Jackson membuat dirinya membuka keran gol pertamanya di ajang Premier League. Hasil ini membuat Enzo Fernandez dan kawan-kawan meraih kemenangan perdana di Liga Inggris. Kini mereka bertengger di peringkat 8 dengan torehan 4 poin. Real Madrid sukses meraih hasil positif kala melakoni lanjutan pekan ketiga menghadapi Celta Vigo. Skuad asuhan Carlo Ancelotti menang dengan skor tipis 0-1. Baru berjalan 3 menit, skuad Los Blancos sempat kecolongan lewat gol dari Jørgen Larsen. Beruntung gol tersebut nggak disahkan oleh wasit setelah mengecek tayangan ulang VAR. Kesialan bagi El Real datang di menit ke-18 saat Vinicius Junior mengalami cedera. Akhirnya pemain asal Brazil ini terpaksa digantikan oleh Joselu karena nggak mampu melanjutkan laga. Di babak kedua, Real Madrid mencoba lebih berani untuk melakukan serangan. Skuad Los Blancos sempat mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-68 usai Rodrigo dilanggar di kotak terlarang. Sayangnya pemain asal Brazil ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Beruntung Jude Bellingham sukses menjadi pahlawan lewat golnya di menit ke-81. Dengan ini gelandang asal Inggris ini sudah melesakkan 4 gol dan 1 assist dari 3 laga yang dimainkan. Anak asuh Ancelotti masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 9 poin. Al Nassr akhirnya raih 3 poin perdana di pekan ketiga Liga Arab Saudi saat berhadapan dengan Al Fateh. Pasukan Luis Castro menyudahi laga dengan 5 gol tanpa balas. Di laga ini, Cristiano Ronaldo sukses menjadi bintang dengan hat-trick yang dilesakannya di menit 38, 55, dan 81. Lalu gol lainnya dicetak oleh Sadio Mane di menit ke-27 dan menit akhir babak kedua. Hasil ini merupakan kemenangan perdana skuad The Global di Liga Arab Saudi. Sebelumnya, Al Nassr harus menelan pil pahit dengan 2 kekalahan beruntun pada pekan pertama dan kedua. Eng Postecoglou mengaku nggak khawatir dengan bomber andalannya yakni Richarlison. Striker asal Brazil ini terlihat frustasi saat ditarik keluar pada laga menghadapi Manchester United. Namun Postecoglou menaruh kepercayaan penuh pada sang pemain. Dirinya mengapresiasi kontribusi dari Richarlison dalam membantu alur serangan The Lily White. Menurutnya sang striker sudah bermain sangat bagus saat melawan Setan Merah pada pekan lalu. Pelatih asal Yunani ini optimis ex-Everton ini mampu menggantikan peran Harry Kane. Mikel Arteta bersama skuad asuhannya bersiap melakoni laga pekan ketiga Liga Inggris menghadapi Fulham. Pelatih asal Spanyol ini mengaku optimis sebelum menghadapi skuad The Cottagers. Arsenal di bawah komando Arteta memang punya rekor positif saat bertemu dengan Fulham. The Gunners punya catatan gak terkalahkan dalam 4 laga terakhir menghadapi The Cottagers. Namun Arteta tetap waspada dengan kejutan yang bakal diberikan skuad asuhan Marco Silva. Ia yakin Fulham akan memberikan perlawanan sengit pada laga Sabtu nanti. Erik ten Hag memberikan komentar perihal debut dari Rasmus Højlund di Manchester United. Pelatih asal Belanda ini bilang kalau sang bobber akan siap bermain sebentar lagi. Pemain asal Denmark ini memang masih absen akibat masalah cedera punggungnya. Namun Højlund sudah bisa berlatih bareng dengan skuad utama The Red Devils pekan ini. Akan tetapi Ten Hag gak ingin terburu-buru untuk memainkan pemain berusia 20 tahun ini. Højlund kemungkinan baru bisa bermain setelah jeda internasional mendatang. Stefano Pioli mengomentari manajemen AC Milan yang berhasil mendatangkan pemain muda berkualitas. Pelatih asal Italia ini sangat mendorong proyek klub yang lebih mengutamakan pemain muda. Di bursa transfer musim panas ini, skuad Rossoneri lebih banyak merombak skuad.
Salah satu pemain muda yang mencuri perhatian Pioli adalah Luka Romero yang didatangkan dari Lazio. Menurut ex Inter Miami ini, Romero merupakan seorang pemain yang cerdas dan berbakat. Dia yakin penyerang asal Argentina ini akan meraih kesuksesan apabila terus bekerja keras. Sheffield United dikabarkan sedang mengincar Facundo Pellistri dari Manchester United. Bomber asal Uruguay ini belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Erik ten Hag. Pasalnya, pelatih asal Belanda ini masih mempercayakan posisi sayap kepada pemain-pemain senior lainnya, mulai dari Anthony, Jadon Sancho hingga Marcus Rashford. Maka dari itu, peluang dia pergi dari Old Trafford di musim panas ini sangat terbuka lebar. Apalagi skuad The Blades cuma berencana untuk meminjam Pellistri tanpa klausul permanen. AS Roma masih berusaha memperkuat lini penyerangan dengan mencari striker baru. Klub Serigala Ibu Kota dilaporkan tertarik untuk memboyong Romelu Lukaku dari Chelsea. Nasib striker asal Belgia ini masih belum jelas usai transfernya ke Juventus menemui kebuntuan. Mauricio Pochettino juga menolak sang pemain bertahan di Chelsea. Sementara itu, Jose Mourinho dikabarkan ingin kembali bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Manajemen Ilupi siap mengajukan proposal peminjaman kepada Chelsea. Setelah menganggur cukup lama, kini Sergio Ramos akan segera menemukan pelabuhan barunya. Dikutip dari jurnalis Nico Skira, legenda Real Madrid itu dikabarkan setuju ke Galatasaray. Ramos dilaporkan setuju dengan tawaran kontrak Cimbom Aslan hingga tahun 2024. Ramos diperkirakan bakal menerima gaji sekitar 10 juta euro atau 165 rupiah per tahunnya. Saat ini manajemen Galatasaray masih melakukan negosiasi tahap akhir kepada agen Sergio Ramos. Jika negosiasi ini lancar, maka dia akan segera berseragam Galatasaray pada waktu dekat. Arsenal akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Kieran Tierney ke Real Sociedad selama semusim penuh. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis Fabrizio Romano. Jurnalis kenamaan asal Italia ini menulis jika La Real nggak punya opsi mempermanenkan sang pemain. Real Sociedad juga bakal menanggung penuh gaji sang pemain. Pemain asal Skotlandia ini dinilai bakal menjadi penghangat bangku cadangan jika bertahan di Arsenal. Tierney bakal kesulitan menggeser Alexander Zinchenko serta Jurrien Timber. AS Roma kembali menambah amunisi baru dengan merekrut Sardar Azmoun dari Bayer Leverkusen. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Romano menuliskan AS Roma menebusnya seharga 12 juta euro dengan status pinjaman. Sardar Azmoun sendiri akan bertahan di Olimpico Stadium sampai dengan musim panas 2024. Pemain asal Iran ini dijadwalkan akan melakukan tes medis dalam waktu dekat. Kehadiran Sardar Azmoun akan membuat lini serang Giallorossi semakin berwarna di musim ini. Masa depan Valorin Balogun bersama Arsenal mulai menemui titik terangnya. Fabrizio Romano mengabarkan jika pemain kelahiran Amerika Serikat tersebut telah resmi berseragam AS Monaco. Romano menyebut manajemen AS Monaco menebus Balogun dengan mahar 40 juta euro atau 660 miliar rupiah. Kini Balogun telah dijadwalkan melakukan tes medis dalam waktu dekat. Resminya Balogun ke AS Monaco sekaligus memupuskan harapan Tottenham Hotspur dan juga Chelsea. Kedua klub tersebut diketahui bersaing merebut tanda tangan Balogun pada musim panas ini. Borneo FC Samarinda berhasil meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga 1 menghadapi Persita Tangerang. Skuad asuhan Peter Huistra ini menang dengan skor tipis 2-1. Kedua gol skuad Pesutetam dilesakan oleh Diego Michel dan juga Adam Alis di menit ke-28 dan 58. Sementara skuad pendekar Cisadane cuma membalas lewat Hanis Sagara di menit akhir laga. Hasil ini membuat Stefano Lillipali dan kawan-kawan bertengger di peringkat 2 klasemen dengan raihan 19 poin. Pelatih Borneo FC mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya. Menurutnya ini merupakan pertandingan yang sulit untuk dimenangkan. Pelatih asal Belanda ini juga mengaku senang dengan atmosfer para pemain mudanya di laga ini. Di sisi lain, pelatih Persita yakni Luis Duran mengaku kecewa dengan hasil yang diraih. Dia menyebut pemainnya sudah bermain maksimal untuk meraih kemenangan. Sayangnya menurut pelatih 44 tahun ini banyak keputusan aneh yang dilakukan oleh wasit.